Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baidian Anggraini dengan rekan-rekan saya. Saya Baik Suci Ramunisi. Saya Baik Natasha Zumiati Lestari. Saya Dewa Manik Krisna Wardana. Saya Dewi Retnoningsih. Saya Desi Ayu Lestari. Kali ini kami akan membahas tentang pelajaran BPD, bahan pengolahan dasar, yaitu dengan materi meat atau daging. Sebelum kita memulai kegiatan ini, marilah kita sama-sama membacakan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua yakni penyampaian materi. Pengertian dari meat. Meat atau daging yaitu hewan ternak yang dipotong khusus untuk mendapatkan daging yang berkualitas agar mengandung zat-zat gizi protein. Hewan penghasil daging dan cara membedakan jenis daging. Yang pertama, kerbau. Pada umumnya disembelih pada umur yang tua, serabut otot kasar dan lemaknya putih. Rasanya hampar, sama dengan daging sapi. Berbau khas daripada daging sapi. Yang kedua, daging sapi dewasa dan daging anak sapi. Daging sapi dewasa yaitu daging sapi yang berwarna merah pucat, berserabut halus dan sedikit berlemak, konsisten liat, berbau dan rasa khas. Daging anak sapi pada umumnya agak pucat, kelabu putih sampai merah pucat atau tua, terdiri atas serabut-serabut halus dan tidak berlemak, bau dan rasa berbeda dengan daging sapi dewasa. Yang ketiga, kuda. Kuda memiliki warna daging merah kehitaman dan memiliki serabut otot halus dan panjang dan memiliki konsistensi yang padat, memiliki bau dan rasa sedikit manis dan mempunyai kandungan glukogen dan memiliki lemak berwarna kuning emas. Yang keempat, kambing. Daging kambing cenderung lebih pucat daripada domba. Ia menyerupai lemak domba, keras dan putih. Daging kambing jantan memiliki bau yang khas. Yang kelima, domba. Daging domba terdiri dari serabut halus dan memiliki daging berwarna merah muda. Konsistensi cukup tinggi dan mempunyai banyak otot dan lemak. Memiliki bau sangat khas dan lemak berwarna putih. Yang keenam, babi. Daging babi cenderung berwarna pucat hingga merah muda. Memiliki otot punggung yang mengandung lemak. Umumnya kelihatan kelabu dan memiliki serabut halus. Konsistensi padat dan bau spesifik dan pada umur tua memiliki sedikit lemak dan serabut kasar. Ada juga syarat ternak yang akan dipotong dan perubahan warna daging. Ternak dalam keadaan sehat, bebas dari berbagai jenis penyakit, harus cukup istirahat dan tidak stres. Tidak diperlakukan kasar. Penyembelihan dan pengeluaran darah harus cepat dan sempurna mungkin. Ada juga dressing, penyiangan. Perubahan warna daging meliputi mioglobin yaitu merah keunguan, oksimioglobin merah terang, dan myoglobin merah kecoklatan. Ada juga struktur dan kombinasi daging gizi dan kualitas khas. Kualitas khas daging yaitu kulit, jaringan lemak, jaringan otot 3-65% dan berat karkas atau 35-40% dari berat hewan yang hidup. Jaringan ikatan, tulang, jaringan pembuluh, darah, dan jaringan syaraf. Ada juga kriteria daging yang tidak baik, yaitu bau dan rasa tidak normal, warna daging tidak normal, konsistensi daging tidak normal atau daging busuk. Kandungan gizi, protein sampai 15-20%, energi normal atau daging busuk. Kandungan gizi, protein sampai 15-20%, energiman 250 kcal sampai 100 gram. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis potongan daging. Yang pertama itu blade, adalah struktur daging sapi pada bagian tanduk. Yang kedua tuh chuck, pada bagian bahu depan. Yang ketiga tuh kip roll, daging lemusir depan. Yang keempat itu sirloin, otot khas daging dalam. Yang kelima tuh fillet, potongan pada punggung tanpa lemak. Yang keenam tuh top side rump. Yang ketujuh tuh silver side atau daging gandik. Yang kedelapan itu side daging ganik, dalam disebut juga daging kepala. 9 tuh cengkel atau kaki sapi. Yang 10 tuh flank. 11 tuh rib meat atau daging iga sapi. Yang 12 tuh
brisket atau daging sanding lamur. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan berbagai macam jenis olahan daging. Yang pertama, bakso. Bakso biasanya dihidangkan dalam bentuk bola atau bulat. Adonan bakso biasanya dicampurkan dengan daging yang sudah digiling dan juga tepung tapioka sehingga terasa lebih kenyal. Yang kedua adalah abon. Abon adalah olahan daging, bentuknya halus seperti benang bol dan berwarna coklat. Yang ketiga adalah dendeng. Dendeng adalah olahan daging yang dipipih yang dikiringkan dengan campuran bumbu. Yang pertama, sosis. Sosis terbuat dari daging giling sapi atau ayam yang dicetak dalam bahan sintetis atau plastik agar awet untuk digunakan. Yang kedua, kornet. Kornet terbuat dari daging giling sapi yang diawetkan dalam air garam lalu direbus. Yang ketiga, daging asap. Daging asap merupakan daging yang diawetkan dengan cara pengasapan. Yang keempat, ham. Ham terbuat dari daging sapi dan biasanya digoreng, dipanggang, atau sebagai campuran sup dan rebusan lainnya. Yang kelima, abon. Abon adalah hasil olahan dari daging yang unik dengan bentuknya yang halus seperti benang wol dan warnanya coklat. Abon terbuat dari serat daging yang dikeringkan dan masa awetnya bisa sampai berbulan-bulan. Dan yang selanjutnya yakni penutup. Sebelum kita mengakhiri video pada kegiatan ini, marilah kita sama-sama melafazkan alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Hanya ini yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.